Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah su'ada jami'at talabah wa jami'al mustami'in wal musyahidin rahimakumullah. Fi hadhihi al-fursah al-thaminah nuridu an nabahas ma yata'allaq bil mu'jam walakin nakhussu bihadhihi al-fursah al-thaminah hawla ma'ayir wa wadhaif al-mu'jam al-arabi. Kita akan membahas secara khusus tentang kriteria dan fungsi-fungsi kamus, khususnya kamus bahasa Arab. Baik, ma'asyiral hadirin, kita mulai dari kriteria kamus bahasa Arab. Kriteria kamus bahasa Arab atau mi'yar mu'jam al-arabi, kalau kita ditanya, apa kamus yang paling bagus menurutmu? Kriterianya apa? Kebanyakan kita akan menjawab, kamus yang terbaik adalah yang, ya benar, yang lengkap. Yang lengkap, mu'jamun kamil. Meskipun ada ungkapan yang mengatakan tidak pernah ada kamus yang lengkap. Ungkapan ini benar. Karena ketika sebuah kamus ditulis, meskipun dengan jerih payah dan ditulis banyak orang dalam satu tim, setelah dia jadi dicetak, tapi yang namanya bahasa akan muncul istilah-istilah baru setelah kamus tersebut diproduksi. Maka memang benar, tidak ada kamus yang lengkap. Meski demikian, paling tidak, kamus ini harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah lengkap, yang bisa memberikan informasi secara optimal kepada pengguna kamus. Yang dimaksud kamus yang lengkap ini, ya semua hal ada. Ketika kita mencari tentang informasi fonem, informasi sintaksis, informasi morfologis, semuanya ada. Kriteria kamus lengkap yang ideal, paling tidak adalah di sana misalkan terdapat simbol-simbol yang sederhana, ya, cara pelafalan kata misalnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya juga dilengkapi dengan cara pelafalannya, pemakaian definisi yang baik, penyajian kata yang paling dasar, diikuti pula kata bentukannya dari afiksasi yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Ini baru disebut kamus lengkap. Lalu penyajian ungkapan dan istilah yang frekuensi pemakaiannya sangat tinggi lebih didahulukan daripada kata-kata yang jarang digunakan. Lalu juga ada kata pengantar, jadi tidak hanya konten, tapi sangat lengkap. Ya, cara penggunaan kamus, juga daftar isinya, itu semua ada. Ya, termasuk covernya, ini kamus yang lengkap. Yang kedua, kriteria kamus yang baik adalah yang ringkas. Ya. Ini adalah kamus yang baik, yakni informasi yang tersedia dalam kamus ini hanya membahas hal-hal yang substansial. Ya. Informasi yang tersedia ini tidak tercerai-berai, semuanya disusun secara ringkas, padat, dan mendahulukan hal-hal yang primer daripada yang sekunder. Ya. Yang bertele-tele dibuang, apalagi ada pengulangan, ini sangat tidak diharapkan dalam sebuah kamus. Kemudian kamus yang baik adalah juga yang cermat. Ya. Kecermatan sebuah kamus ini juga terkait dengan nanti yang keempat, objektif. Ya. Jadi cermat dalam pemilihan font, misalkan tata letak dan sebagainya. Ini lebih banyak pada desain. Ya. Objektif misalkan dalam pemilihan makna. Jadi kita tidak boleh memilih makna ini terpengaruh oleh, misalkan ya ada seseorang terpengaruh oleh madhabnya, oleh keyakinannya, tapi dia harus menulis apa adanya dalam memaknai sebuah kata misalkan. Kemudian berikutnya adalah jelas. Ya. Dalam menyajikan informasi dalam kamus disampaikan secara wadih jiddan, ya. Sehingga setelah membuka kamus, pembaca ini langsung paham, tidak bertanya-tanya lagi. Ya. Dan mudah juga. Mudah ini ya mudah dipahami, mudah cara membukanya, cara mencarinya, apalagi kamus-kamus yang menggunakan
sistem alif ba'i klasik ya, ini cara mencarinya kan lebih sulit. Ketika kita mencari sebuah kata, kita harus mencari akar katanya dulu dan sebagainya. Setelah ketemu akar katanya, bagaimana cara membukanya, menemukan posisi lema dalam ini terkait dengan kriteria kita kamus ya. Jadi 6 hal ini yang menjadi ma'ayir al-mu'jam al-arabi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang wadhaif al-mu'jam atau fungsi-fungsi kamus. Ada 7 fungsi kamus. Yang pertama, bayanul ma'na. Yang kedua, bayanul nutq. Yang ketiga, bayanul hija. Yang keempat, taksilul istiqaq. Yang kelima, syarhul sarf wan nahwi. Yang keenam, syarhu istikhdamil kalimah. Yang ketujuh, iklimu istikhdamil kalimah. Baik, kita bahas yang pertama dulu. Apa fungsi kamus sebagai bayanul makna? Kita tahu yang paling utama dalam kamus fungsinya adalah menjelaskan makna. Makna yang dimaksud adalah banyak sekali. Tapi yang paling penting pertama adalah makna morfologis, makna sintaksis, dan makna ganda. Ketiga makna ini sering dicari informasinya oleh para pengguna kamus selain terjemahannya. Kalau untuk pengguna kamus ghairun natiqin, ya otomatis makna yang dimaksud mesti terjemahan. Tapi di luar terjemahan ini ada makna lain, yakni makna morfologis, sintaksis, dan makna ganda. Makna morfologis misalkan ketika kita mencari informasi tentang ghafaro. Nah, kita temukan bahwa ghafaro ini adalah bentuknya dari wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Bukan fa'ila, bukan fa'ula misalkan. Kita mencari bentuk fi'il madinya ini apa. Yaghfiru ini fi'il madinya ghafaro, apa ghafiro, apa ghafuro. Nah, misalkan seperti itu. Kita temukan itu dalam kamus. Lalu ada bentuk lain tidak dari ghafaro ini, istiqaqnya. Ternyata ada istaghfaro misalkan, yastaghfiru. Ada wazan istaf'ala. Kemudian dari makna dari bentuk-bentuk morfologis ini ada makna-makna juga. Misalkan ghafaro ini ada makna ta'di, ya. Makna yang membutuhkan, makna transitif, ya. Mengampuni objek apa, mengampuni dosa misalkan. Kalau istaghfaro bermakna tolab, permohonan, minta ampun, bukan mengampun tapi tolabu syek, meminta ampun. Ini beda. Nah, ini makna-makna ini kita temukan ketika ada perubahan bentuk morfologis. Dan itu semua bisa dicari, dirujuk di dalam kamus-kamus bahasa Arab. Yang kedua, makna sintaksis. Ketika kita membaca teks, kita menemukan, oh ini teks ini, kata ini bentuknya apa? Oh, dia bentuk fa'il. Ya, bentuk fa'il. Sesuai wazan ini. Atau maf'ul. Dia subjek, dia objek. Atau kita temukan informasi di sana bahwa ini adalah fi'il lazim, fi'il intransitif yang tidak butuh maf'ul lagi. Oh, ini ternyata maf'ul fa, ya, dan sebagainya. Informasi-informasi yang terkait dengan nahwu itu dapat juga kita temukan dalam kamus. Dan kamus yang lengkap menjelaskan sampai ke ranah makna sintaksis. Yang tidak kalah pentingnya, salah satu fungsi kamus yang adalah menjelaskan makna-makna ganda. Ini sangat penting. Mengingat bahwa mustarakul lafzi atau kata-kata yang memiliki beberapa makna itu sangat perlu diketahui ketika seseorang menggunakan kamus. Misalkan kata-kata dengan kata jim dan dal, ya. Ini maknanya apa ini? Jidun. Apa nenek atau sungguh-sungguh atau jid tepi, ya. Ini semuanya satu kata ini tapi maknanya sama. Kata ainun misalkan, ini maknanya banyak sekali. Dia bisa berarti mata, bisa berarti hati, bisa berarti kekasih, bisa berarti matahari, bisa berarti mata air, dan banyak lagi ya. Ada puluhan makna dari kata ainun saja. Dan banyak lagi ya. Nah, ini kita dari mana mengetahui hal-hal seperti ini? Sinonim, al-furuqul lughawiyah, bentuk-bentuk perbedaan makna dalam satu kata, atau dalam beberapa kata ya dari kamus. Makanya fungsi pertama kamus adalah yang paling penting bayanul makna. Berikutnya
Fungsi yang kedua adalah bayanun nutq, menjelaskan artikulasi atau cara pengucapan. Ketika kita tidak tahu cara mengucapkan sebuah kata, ketika kita melihat tulisan ini pembacaannya seperti apa. Namun demikian bahwa dalam bahasa Arab, bagi kita orang Indonesia khususnya, umumnya antara tulisan dan ucapan ini sama. Ya. Misalkan kitabun, ya tulisannya kaf, ta, alif, ba, kitab. Nggak berubah. Ya. Sepanjang kita bisa mengucapkannya. Beda dengan dalam bahasa Inggris misalkan, tulisan B-E-D-T-I-M-E, nah ini bedtime, nah kita bacanya bedtime. Nah, ini sampai ada bayanun nutq, penjelasan bagaimana pengucapannya. Oke, tapi dalam bahasa Arab ada sih beberapa yang ditulis saja tidak bisa, kecuali kita harus belajar kepada guru yang mampu mengucapkannya. Misalkan kata ini kita bacanya apa? Majroha, apa majriha, apa majreha. Nah, ini kita perlu rawi, riwayat. Dari mana Anda membaca majroha, atau majriha, atau majreha, ya, dan sebagainya. Atau dalam qiraah sab'ah ya, wadduha, apa wadduhi, ya, dan seterusnya. Nah, ini tulisannya dengan ucapannya tidak sama. Ini adalah kasuistik aja. Atau pengucapannya ini setelah ditulis dalam bahasa Indonesia misalkan memang berubah karena dalam sistem suara atau bunyi dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan bahasa Arab. Ya, misalkan kata sa. Nah, ini bagaimana pengucapannya? Ini kadang kamus menjelaskan secara rinci, kadang tidak. Tapi kebanyakan tidak. Ini dikaji dalam ilmu aswat yang paling banyak. Sa ini seperti ini, tapi kalau ditulis, nah, ini butuh pedoman transkrip ya. Sa ini S saja atau TS, sebenarnya nggak jadi polemik ya. Seperti kemarin banyak kita temukan kata sholat, nah ini ditulis SH atau S saja atau SA salat atau SHU. Nah ini kan karena mereka nggak paham ya, kaidah mana yang mau dipakai. Hampir semuanya sama saja. Ha, kho, zal, zai, ini sistem bunyi yang tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam penerjemahannya, transkripnya, ketika ditulis kembali dalam bahasa kita, wajar kalau terjadi perbedaan, perubahan, itu wajar sekali, dan tidak perlu dipermasalahkan. Oke, fungsi yang ketiga adalah bayanul hija, menjelaskan huruf hijaiyah. Nah, dengan kamus kita bisa tahu bahwa ini adalah huruf tambahan. Misalkan seperti kata mi'ah. Nah, ini ada huruf tambahan alif di sini. Ya. Kenapa kok ada alif di sini? Enggak dibaca ma'ah gitu misalkan. Tapi kok mi'ah? Nah, ini ada alifnya. Ulul albab. Misalkan. Ini ulul albab. Wawunya tidak dibaca. Berarti ini wawu zaidah. Ya. Amr, ini yang paling terkenal ya. Wawunya wawu tambahan. Ini kita tahu informasi kalau ini tambahan dalam pengucapannya dan sebagainya ya dari kamus. Ya. Ada mungkin juga huruf yang kurang dari kaidah seharusnya. Misalkan kata hada, mestinya setelah H ini adalah alif karena dia dibaca panjang. Hada, dzalika, ini ada alifnya. Lakin, ini huruf-huruf kurang. Ya. Atau alif, bahwa ternyata alif ini ada alif yang mamdudah, ya, ditulis panjang. Riba, soba, ya. Tapi ada maksuroh, alif-alif pendek penulisannya, huda, ya, nawa, soda. Nah, ya. Kalau dibaca hampir sama, tapi tulisannya yang ini maksuroh, ya alif bengkong ya, ini yang mamdudah. Cara menulisnya ini kita temukan dalam kamus. Karena itu kamus berfungsi bayanul hija, menjelaskan huruf hijaiyahnya, terutama tulisannya. Supaya kita tidak salah tulis, yang itu berarti bahwa kamus ini juga penting bagi mereka yang belajar imla. Ya, cara penulisan yang baik, atau penulisan mereka yang sedang konsentrasi pada khot. Ya. Baik, fungsi yang keempat adalah taksilul istiqom, menganalisis asal atau akar kata atau derivasi kata. Ya, derivasi ini adalah pecahan-pecahan kata. Misalkan ada kata sayyi'ah, ini akarnya dari mana?
Say'a ini ternyata dilihat dari fi'il madinya dari sa'a atau kata sa'ah, ya berarti jam. Ini dari kata-kata sa'a, bukan sa'a atau sa'a, bukan, tapi sa'a. Nah, ini kita tahu akar-akar kata ini kita tahunya dari kamus. Ya. Kamus menjelaskan itu. Itu adalah kamus yang lengkap. Atau menjelaskan asal katanya, ya, etimologinya, kajian-kajian asal kata. Seperti kita temukan dalam bahasa Arab, misalkan jas. Oh, jas ini berarti kata dakhil, ya, kata serapan dari jas. Ya, dia diterjemahkan langsung dari jas, misalkan. Atau bar. Bar ini ternyata dalam konteksnya kok tidak tepat, ya, bukan orang yang baik, tetapi ternyata misalkan huwa yadkhulul bar, ternyata dia bar ini dari kata-kata bar, ya, tempat minum atau makha, tempat ngopi misalkan. Oke, fungsi yang kelima adalah syarhus sharf wan nahwi, menjelaskan informasi seputar sorof dan nahwu, seputar morfologi dan sintaksis. Yang pertama, bentuk sorof. Nah, kita tahu bentuk-bentuk sorof ini juga kita temukan informasinya dalam kamus. Ada sebuah kata kita ingin tahu bagaimana bentuk madinya, mudoreknya, borofnya. Misalkan kata jalisun, ini madinya apa? Oh, ternyata jalasa, bukan jalusa, ya, bukan jalusa. Mudoreknya apa? Ya jelisu. Ya. Dorofnya majelis, atau yang lain, ya, sim fa'ilnya jalis, majalis. Ini bentuk-bentuk perubahan kata ini kita temukan dalam kamus, ya, selain dalam buku-buku ilmu sorof tentunya. Yang kedua, misalkan kita mencari informasi tentang bentuk jamaknya, bentuk jamak dari sebuah kata, terutama jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Rojulun ini jamaknya apa? Masa rojuluna misalkan? Oh, ternyata rijal, masjidun, masajid, ya. Dan kita pun menjadi kutub, ini kan tidak beraturan. Ya. Beda dengan jamak mudzakkar salim atau muannas salim yang hanya ditambah waw, nun, atau alif ta. Nah, atau kita mencari bentuk mufradnya. Masajid ini apa mufradnya? Masjidun. Selain jamaknya juga kita cari bentuk mufradnya. Ya, itu kita temukan dalam kamus. Kamus menginformasikan bentuk jamak. Ya. Atau kita mencari bentuk gendernya, ya, dari aspek mudzakkar muannasnya, ya. Ini mudzakarnya apa, muannasnya apa, itu bisa kita tahu dari sebuah kamus. Apalagi dalam bahasa Arab, ya, ini menganut sistem gender. Kemudian fiil, ya, fiil transitif, fiil yang butuh maf'ul, ya, fiil muta'addi, ya, butuh objek. Yang lebih penting lagi adalah misalkan fiil muta'addi ini ada dua, binafsihi, yang transitif dengan dirinya sendiri, atau bi ghairihi au bil huruf, ya. Misalkan rohiba, ini gandengannya apa? Rohiba fi artinya senang, rohiba an artinya benci, ya. Akhoda, kadang dia muta'addi binafsihi, akhoda bi berbeda lagi, ya, mengambil atau membawa, ya. Akhoda min merujuk, dan seterusnya, ya. Ja'a datang, ja'abi datang sambil membawa. Ketika sebuah kata kerja ditambah sebuah huruf jar terutama, ini maknanya biasanya berbeda. Perubahan makna ini dan penjelasan tentang huruf apa yang tepat dipakai kita temukan dalam kamus-kamus bahasa Arab. Baik, fungsi yang keenam, syarhus istighdamil kalimah, atau informasi penggunaan sebuah kata. Ada kata yang qadim, ada sebuah kata yang lama yang sekarang sudah tidak dipakai lagi, ya. Ada kata yang hadis, ada yang baru, ya. Dalam bahasa Indonesia banyak kita temukan, ya, sebuah kata yang sudah nggak dipakai lagi karena mungkin kata tersebut bendanya sudah tidak ada, atau pengucapannya sudah sulit, ya. Atau hanya ada dalam bahasa kitab, misalkan kata seyogyanya. Ini hanya ada dalam penerjemahan kitab, tapi dalam sehari-hari kita tidak temukan kata seyogyanya. Ya, biasanya dalam
sehari-hari kita mengatakan sebaiknya begitu ya. Ini termasuk kajian-kajian seperti ini kita qadim wa hadis. Dalam bahasa Arab juga kita temukan kata-kata yang qadim dan hadis ya. Ada perubahan makna ya. Seperti kata siwan. Siwan itu dulu berarti almari. Lalu daulab juga almari. Khizanah lebih baru lagi. Dan begitu seterusnya ya. Kemudian syuyu'iyah, nah, kata yang sering dipakai. Ini kalau di kamus ada informasi seperti itu biasanya, bahwa kata ini yang paling banyak dipakai oleh seseorang. Ada dua kata, tapi kalau satunya ini jarang dipakai, satunya yang sering dipakai. Maka kita bisa memilih kata yang syai'ah, ya, kata yang populer digunakan. Jadi kalau misalkan ada kamus-kamus populer, itu adalah salah satu tujuannya adalah dia memfokuskan pada kata-kata yang sering dipakai oleh para pengguna bahasa. Kemudian ada syarh istighdamil kalimah, ya, yakni penjelasan tentang saqafiyah, ijtimaiyah, ya, aspek budaya dan sosial. Ya. Ini kadang-kadang kamus-kamus yang besar itu menjelaskan bahwa kata ini untuk digunakan pada sosial tertentu, budaya tertentu. Ya, kata ini jelek kalau di satu daerah, kata ini bagus di daerah yang lain. Ini dijelaskan dalam beberapa kamus, tapi kamus-kamus yang lengkap ya. Kalau kamus-kamus yang ringkas jarang ada penjelasan seperti itu. Kemudian takhususiyah, ini kadang-kadang kita memerlukan kamus-kamus mutakhosis, kamus-kamus khusus, bukan kamus-kamus am, untuk menjelaskan spesialisasi atau kata-kata yang sebidang atau serumpun. Ya. Jadi ada kata-kata itu mungkin maknanya berbeda ketika dia ada dalam satu bidang tertentu. Ya. Misalkan kata-kata kosama. Nah, ini kosama ini berbeda. Kosama bisa berarti sumpah. Ya. Tapi juga dalam matematika, dia tidak berarti sumpah. Dalam bidang matematika, kosama bisa berarti bagi-bagian. Ya, ini kan berbeda lagi. Ya. Nah, ini mungkin dalam bidang lain, kosama bisa berarti dalam ilmu pendidikan, kosama mungkin bisa berarti ismun, ya, kelas atau jurusan. Ya. Dalam organisasi, kosama bisa berarti divisi, ya. Bisa berarti cabang. Nah, kenapa berubah-ubah? Yaitu karena satu kata ini digunakan dalam bidang yang lain, sehingga maknanya selalu berubah-ubah. Baik, yang terakhir, fungsi kamus yang ketujuh adalah iklim istighdamul kalimah, menjelaskan iklim atau letak penggunaan kata. Jadi biasanya sebuah kata ini disesuaikan dengan letak atau daerah penggunaan kata tersebut. Ya. Kamus yang menjelaskan seperti ini jelas kamus-kamus besar yang penjelasannya sangat lengkap. Ya. Kadang-kadang juga ada penjelasan di sana bahwa kata ini adalah dari bahasa Arab Hijaz, bahasa Arab Mesir, bahasa Arab Iran, bahasa Yaman, bahasa Arab Tunisia. Bahasa Arab Tunisia ini biasanya dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Perancis ya, Arabnya Arab Perancis ya. Banyak yang hanya diambil aja tanpa diterjemahkan atau dimaknai ulang. Nah, ini kan berbeda-beda ya bahasa Arab ini. Jadi, seperti kata ponsel itu ada yang menyebutnya mahmul, ada yang menyebutnya mobil, ada yang menyebutnya hatif, ya, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini banyak dijelaskan dalam kamus-kamus bahasa Arab, terutama kamus-kamus bahasa Arab besar, atau mausu'ah, atau ensiklopedi, atau kamus-kamus online yang penjelasannya sangat rinci tentang informasi-informasi di luar terjemahan kata saja. Ayo ikhwah aswada, baiklah, ini juga dalam kamus-kamus istighdamul kalimah, kadang-kadang kamus modern saat ini lebih fokus pada kata serapan, ya, kata dakhil, ya. Kata-kata dakhil, bahwa kata ini berasal dari mana, sehingga aspek geolinguistik ini menjadi agak terabaikan, ya, bahwa kata ini dari Irak, dari Hijaz, dari
Mesir. Karena sekarang banyak kamus-kamus modern fokusnya pada kata-kata dakhil, ya. Seperti misalkan dalam bahasa Tunisia itu Wizaratus Syughul, itu Departemen Tenaga Kerja. Di beberapa negara nggak pakai syughul tapi Wizaratul Amal. Nah, ini fokusnya kepada dakhil. Jadi geolinguistiknya jarang dipakai. Tapi mungkin ada satu kebijakan bahwa kalau kita membahas semua hal, ini kamusnya menjadi tebal. Mungkin kebijakan seperti itu. Atau kalau kita lebih jauh membahas tentang geolinguistik, maka yang ditemukan nanti di kamus tersebut akan banyak sekali istilah-istilah atau bahasa-bahasa AMI, ya, bahasa-bahasa lokal. Dan itu banyak ditentang oleh para leksikolog, ya, bahwa kamus yang bagus adalah lebih selektif dan menjauhi bahasa-bahasa yang bersifat fushah, ya. Karena kamus ini salah satu fungsinya adalah bagaimana sebuah kata di dalam kamus itu semuanya menjadi resmi, ya, menjadi baku, bukan malah yang tidak baku dimasukkan ke dalam kamus, kecuali hanya sebagai informasi saja. Taib, ya akhi al-Aiza, itulah 7 fungsi kamus. Pasti Anda masih ingat, ya, 6 kriteria kamus dan 7 fungsi-fungsi kamus. Nah, ini perlu kita jadikan pedoman kalau kita melakukan penelitian tentang kamus. Atau ketika kita mau membuat kamus, ikutilah 6 kriteria dan 7 fungsi. Atau kalau kita mau membuat variabel penilaian, nah, 6 kriteria kamus dan 7 fungsi kamus dapat dijadikan sebagai istibian, ya, atau angket untuk menilai sebuah kamus. Tugas Anda adalah bagaimana memahami dan menganalisis kamus-kamus yang ada. Apakah kamus yang ada di sekitar kita ini sudah sesuai dengan kriteria? Kalau tidak sesuai, apa saja kriteria yang tidak dipenuhi, misalkan. Ini kita akan menjadi sebuah analis kamus. Selain itu, apakah fungsi-fungsi yang terdapat dalam kamus itu ada? Nggak harus 7 fungsi, mungkin hanya 2 fungsi, 3 fungsi, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penyusunan kamus tersebut. Tapi beberapa dari fungsi itu, ya, paling tidak 1, itu harus ada. Ya, ini adalah kamus. Ya. Baik, ayo ikhwah aswada, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ma'assalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.